Jadi di tempat kosku itu asik guys vibes-nya tuh. Kita bisa lihat Gunung Ungaran di sana. Dan kita bisa lihat pedesaan di Gunung Pati di sana. Halo, selamat datang di channel YouTubeku lagi. Setelah sekian lama aku mau bikin video YouTube tapi nggak jadi-jadi. Kayak oke, aku bakal bikin video YouTube kalau timingnya udah pas atau mungkin kalau aku udah kos. Tapi setelah aku ngekos beberapa bulan nggak dibikin-bikin. Sampai akhirnya barulah hari ini aku bikin video ini. Ya udah, yang penting hadir aja, nyoba untuk bikin vlog lagi. Meskipun nggak sempurna atau banyak melakukan kesalahan, itu better daripada nggak ngevlog sama sekali. Dan nggak apa-apa kalau misalnya vlognya singkat, katakan 5 menit atau under 10 menit daripada 0 menit, ya kan? Perfeksionis memang seringkali menjadi penghambat untuk pertumbuhan. Sempurna adalah musuh dari selesai. Selesai lebih baik daripada sempurna. Mungkin ada pepatah yang bilang better quality than quantity, tapi mungkin itu kepakainya someday kalau quantity kita udah oke. Sekarang udah jam 11, agak terlambat buat nge-gym, tapi nggak apa-apa karena aku lagi ngebangun habits. Dan ngebangun habits tuh emang ya kita cukup untuk hadir aja, dan ya nggak perlu nunggu perfect. Kayak aduh, tadi malam aku tidurnya kemalaman begadang jadi bangun siang, kayaknya aku nggak perlu nge-gym, terus akhirnya nge-skip 2 kali. Nah kalau udah nge-skip 2 kali bakal susah buat ngebangun habits dari awal. Jangan lupa pakai sunscreen. Nanti kalau masa tua kita bakal berterima kasih dengan sunscreen. Sunscreen ini sebenarnya nggak cocok buat aku pakai di wajah. Jadi daripada mubazir, aku pakai di tangan. Gitu. Deket ya gymnya, cuma jalan kaki. Itu nggak ada 5 menit. Under 5 menit udah nyampe. Jadi cukup jalan kaki. Bawaanku cuma air minum sama lipstick, terus sunscreen buat baliknya gitu. Habis nge-gym sekalian beli makan. Sebenarnya habis makan ya, cuman bisa dimakan nanti sore. Mungkin aku bakal sharing-sharing ya hal-hal yang aku pelajari setelah aku lulus kuliah. Jadi setelah wisuda aku nyoba untuk ngajar di Malaysia, ngajar beberapa anak-anak Indonesia di pedalaman Malaysia. Terus aku balik ke pedesaan, ke desaku untuk mengabdi kurang lebih 1 bulanan. Banyak hal yang aku coba, termasuk aku nyoba TNI, daftar S2 lolos dan belum aku lanjutkan. Sangat menantang, tapi seru juga. Ternyata aku bisa melewati hal-hal itu sampai aku di titik sekarang. Sangat-sangat bersyukur dengan keluargaku, terutama mamaku yang memberikan aku warisan life lessons yang beliau sering sharing ke aku, akhirnya mempengaruhi ke kapasitas mentalku, cara berpikirku. Semuanya dapat privilege dari mamaku. Terima kasih banyak. Life update-nya, sekarang aku tinggal di kos-kosan di daerah UNES dan kerja di business development, yang dimana jurusanku adalah pendidikan jasmani, kesehatan, dan rekreasi. Bersyukur bisa sampai di titik sekarang. Reviewnya aku bisa banyak belajar hal baru, dapat koneksi dengan beberapa orang luar negeri karena company Taiwan, dengan berbagai background mereka masing-masing. Challengingnya, sometimes aku harus bisa spend time di luar jam kerja untuk mengulik lebih dalam tentang pekerjaanku, mungkin malam hari atau mungkin pagi hari. Tapi itu seru, sangat menyenangkan. Sebenarnya kalau masa dewasa, masa umur 20-an adalah hal yang cukup membingungkan ya. Setelah lulus kuliah, kadang kita kayak bingung mau ngapain. Tapi sebuah privilege juga kalau kita punya beberapa pilihan.
So aku bersyukur bisa memilih pekerjaan di luar bidangku. Dalam hal memilih di umur 20-an juga krusial ya. Memilih pekerjaan, memilih tempat tinggal, memilih pasangan hidup, itu semua dilakukan di masa dewasa. Impact-nya ke depan sangat berpengaruh dengan hidup kita. Tapi ya nggak apa-apa, itu adalah proses dan fase yang perlu kita jalani. Jadi penting banget untuk bisa mengenal diri kita, untuk lebih tahu dan mendengarkan diri kita. Karena dalam mengambil keputusan sometimes juga dipengaruhi dengan hal-hal luar yang sebenarnya nggak relate dengan apa yang kita rasakan. Tapi karena ada masukan A, B, C, D, E, F, G sampai kita kebingungan mana yang sebenarnya yang kita butuhkan. Mungkin bukan hal yang baik untuk oversharing dengan beberapa orang. Yang paling tahu diri kita ya diri sendiri. Yang take responsibility dengan hidup kita ya diri kita sendiri. Sometimes nggak apa-apa minta pendapat atau saran orang lain yang mungkin relate dengan apa yang kita jalani, apa yang kita rasakan dan apa yang kita butuhkan. Semakin dewasa, semakin kita banyak melihat orang-orang, kalau kita membandingkan diri kita dengan orang lain, itu menjadi hal yang sangat menghambat proses pertumbuhan hidup kita. Karena ya sebenarnya kan nggak bisa nih, nggak apple to apple untuk membandingkan diri kita dengan orang lain. Kapasitasnya beda, ujiannya juga beda. Dari kecil, gimana proses hidupnya, setiap orang tuh berbeda. So nggak bisa dibandingkan diri kita dengan orang lain. Apple to apple kalau kita membandingkan diri kita sekarang dengan diri kita di masa lampau. So tetap enjoy the process, fokus dengan apa yang perlu kita nikmati, yang perlu kita jalani tanpa perlu membandingkan diri kita dengan orang lain. Mungkin rasanya kayak dulu ya, aku mikir aku memilih kereta yang berbeda di teman-temanku. Mungkin kayak teman-temanku nih di bidang pendidikan, mereka naik kereta pendidikan, tapi aku memilih switch career yang dimana keretanya sendirian. Mungkin tantangannya lumayan banyak, tapi justru sebuah keberkahan juga aku bisa bertumbuh. Tapi ya di kereta yang teman-temanku juga mereka mengalami pertumbuhan. Setiap orang berproses, dari proses itu mereka berkembang. Dan ternyata emang bener ya, semakin kita mensyukuri satu hal akan semakin banyak hal-hal yang membuat kita bersyukur. Contoh, ketika aku pertama datang ke sini, aku bersyukur banget dapat fasilitas yang menurut aku sangat cukup. Lalu di hari-hari berikutnya, aku dapat tetangga kos yang beberapa tetangga kosku, mereka dosen, ada juga yang orang Jepang. Kita saling sharing dan aku banyak belajar dari beliau-beliau tentang kehidupan, tentang pekerjaan, tentang rumah tangga juga. Akhirnya membuat aku bersyukur. Tiba-tiba datang lagi, ada sepeda di kos-kosan ini. Mungkin hal yang cukup dinilai biasa aja, tapi menurutku sangat spesial. Aku suka naik sepeda dan ada sepeda dari bapak kos yang bisa aku pakai untuk refreshing setelah kerja. Itu hal-hal yang membuat aku sangat bersyukur. Dimanapun ya, termasuk di pekerjaan, termasuk di hubungan, termasuk di tempat tinggal pun, ketika aku bersyukur dengan satu hal akan berdatangan hal-hal lain yang membuat aku semakin bersyukur. Semoga kita bisa pandai merangkai syukur dan banyak keberkahan yang datang kepada hidup kita. Oke, mungkin itu dulu yang bisa aku sharing. Nextnya aku bakal bikin video yang konsepnya mirip-mirip kayak gini. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sampai jumpa di video berikutnya.